Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita di bulan Oktober, hari yang ke-26. Semakin mendekati akhir perjalanan panjang kita selama hampir sebulan. Dalam permenungan kita melalui peristiwa-peristiwa Rosario, kita diajak untuk berjalan bersama Maria melalui peristiwa-peristiwa hidupnya. Kita diajak untuk melihat pada panggilan kita sebagai suatu anugerah pemberian Tuhan buat kita. Seperti Maria juga dipanggil menjadi bunda. Perjalanan Maria yang dimulai dengan panggilannya di Nazaret berakhir di surga, di mana dia diangkat menjadi ratu surgawi. Satu hadiah pemberian Tuhan yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang setia, hamba-hambanya yang tetap baik, hamba-hambanya yang taat, hamba-hamba yang meskipun menerima berkat luar biasa tapi tetap rendah hati, hamba-hamba yang melihat semua peristiwa hidup, semua yang terjadi, bahkan salib, sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, sebagai bagian dari kemuridannya, sebagai bagian dari satu panggilan serta konsekuensi dari panggilan yang dijalaninya. Melalui peristiwa-peristiwa Rosario ini, kita diajak untuk juga seperti Maria melihat pada perjalanan hidup kita, entah sebagai ibu, entah sebagai papa, entah sebagai anak, entah sebagai pekerja, entah sebagai pegawai, sebagai imam, biarawan, biarawati, entah sebagai apapun. Kita diingatkan akan tugas itu, bahwa ini tugas perutusan yang diberikan kepada kita. Maka haruslah kita jalankan dengan penuh syukur, dengan penuh dedikasi, dengan penuh kerendahan hati. Itulah yang dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 7-16. Paulus mengingatkan para pemuka agama untuk taat dalam menjalankan tugas mereka, mewartakan Injil, menggembalakan umatnya, dan mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Yesus sendiri. Itulah tugas perutusan yang harus mereka jalankan dengan sepenuh hati. Dan untuk menjalankan tugas perutusan itu, Tuhan memberikan kepada mereka anugerah-anugerah untuk melengkapi tugas perutusan itu, untuk memudahkan mereka di dalam tugas perutusan itu, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa anugerah itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Tuhan yang mau hadir di dalam hidup umatnya melalui apa yang kita buat. Itu berarti kehadiran kita harus sungguh menjadi satu kehadiran yang penuh berkat. Hal yang sama, dengan nada yang sama, ton yang sama, dalam bacaan Injil hari ini yang kita kutip, kita dengar dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9, di mana orang-orang memandang rendah kepada orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darah mereka dicampur dengan darah korban, seolah-olah mereka yang paling berdosa, seolah-olah mereka yang paling jelek. Cuma mau mengingatkan kepada kita sebagai pemimpin, sebagai tanda kehadiran Tuhan, hendaklah kita melihat orang bukan dari satu peristiwa. Kadang kita gampang menilai orang dalam satu peristiwa, apa yang dibuat orang, lalu kita mengambil kesimpulan orang itu pasti seperti begitu. Belum tentu. Jangan kita menggeneralisasi, tapi mari kita lebih fokus melihat pada orang dan perjuangan. Makanya Yesus bilang, kenapa terlalu pusing dengan apa yang terjadi dengan orang?
terlalu memandang rendah orang, seolah-olah orang lain yang membutuhkan pertobatan. Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa kita semua, entah kita ini anak, entah kita ini putra, entah kita ini apapun juga, tetapi kita semua membutuhkan pertobatan. Kita membutuhkan pertobatan bukan karena kita takut, tetapi lebih lagi karena kita merasa bahwa Tuhan yang begitu mengasihi kita, tetapi kita membalas cintanya dengan racun, melalui kata, melalui sikap dan tindakan kita. Tuhan mau mengingatkan kepada kita, lebih lagi sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang beragama, untuk berkata, bersikap, dan bertindak sebagai orang beragama. Orang beragama artinya orang yang punya Tuhan. Orang beragama artinya orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Orang beragama artinya apa? Orang yang melihat kehidupannya itu hanyalah anugerah pemberian Tuhan semata. Makanya orang beragama selalu bersyukur. Orang beragama selalu berusaha menerima, meskipun kadang tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi berusaha untuk tetap taat dan setia di dalam menjalankan tugas perutusan itu. Semoga di akhir pekan ini, mari kita menoleh ke belakang pada perjalanan 1 minggu perjalanan kita ini. Mari kita jaga hati kita supaya tetap layak, tetap kudus bagi kehadiran Tuhan. Bersihkan tabernakel hati kita dari kebobrokan hidup kita, dari ketidaksetiaan kita, dari kemaksiatan hidup kita, dari keamburaduran hidup kita, agar tabernakel hati kita menjadi tempat yang damai, sedamai Tuhan yang tidur di atas perahu yang sedang bergelombang. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.